Manajemen ASN. Definisi: manajemen ASN atau manajemen aparatur sipil negara adalah proses pengelolaan sumber daya manusia di sektor publik yang bertujuan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan profesionalisme dalam pelayanan. Berikut beberapa aspek penting dari manajemen ASN. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi. Yang kedua, pengembangan karir. Yang ketiga, penilaian kinerja. Yang keempat, kompensasi dan penghargaan. Yang kelima, disiplin dan pengawasan. Definisi ASN. ASN atau aparatur sipil negara adalah sebutan untuk pegawai yang bekerja di lembaga pemerintahan di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. ASN terdiri dari dua kategori utama. Yang pertama, PNS, di mana PNS mendapat pensiun dan jangka waktu kerja tidak ditentukan. Sedangkan P3K adalah pegawai dengan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu. Terdapat beberapa isu manajemen ASN di Politeknik Negeri Sambas. Yang pertama, dosen masih banyak yang tidak membuat RPS atau rencana pembelajaran semester untuk pembelajaran. Yang kedua, rendahnya publikasi dosen yang bertaraf internasional. Yang ketiga, dosen terlalu banyak tugas tambahan di luar tupoksi atau tugas pokok dan fungsi. Dampak jika dosen tidak memiliki RPS dalam pembelajaran. Yang pertama, kualitas pengajaran menurun. Tanpa RPS, dosen tidak mungkin memiliki panduan yang jelas dalam menyampaikan materi, sehingga pengajaran bisa menjadi tidak terukur dan tidak konsisten. Hal ini bisa menyebabkan mahasiswa kesulitan memahami materi yang diajarkan. Dampak yang kedua, ketidaksesuaian capaian pembelajaran. RPS biasanya mencantumkan capaian pembelajaran yang diharapkan dari mahasiswa. Tanpa RPS, dosen mungkin tidak memiliki acuan yang jelas mengenai capaian pembelajaran tersebut, sehingga hasil pembelajaran mahasiswa bisa tidak sesuai dengan standar yang diharapkan. Dampak yang ketiga adalah kesulitan dalam penilaian. RPS juga berfungsi sebagai panduan dalam penilaian, termasuk kriteria penilaian dan jenis tugas yang diberikan. Tanpa RPS, dosen mungkin kesulitan menentukan metode dan standar penilaian yang adil dan transparan bagi mahasiswa. Yang keempat, kepatuhan terhadap regulasi. Di banyak institusi pendidikan, pembuatan dan penggunaan RPS merupakan keharusan yang diatur oleh regulasi atau kebijakan internal. Tidak memiliki RPS dapat berarti dosen tidak mematuhi regulasi yang ada, yang bisa berakibat pada sanksi administratif. Dampak yang kelima adalah masalah akreditasi. Dalam proses akreditasi, RPS merupakan salah satu dokumen yang biasanya diminta oleh lembaga akreditasi untuk menilai kualitas pendidikan di suatu institusi. Ketiadaan RPS dapat berdampak negatif pada penilaian akreditasi program studi atau institusi. Isu yang kedua adalah rendahnya publikasi dosen. Berikut dampak dari rendahnya publikasi dosen. Yang pertama adalah pengurangan peluang kolaborasi. Kolaborasi dengan peneliti lain, baik dari dalam negeri maupun internasional, seringkali didasarkan pada rekam jejak publikasi. Dosen dengan publikasi rendah mungkin menghadapi kesulitan dalam menjalin kolaborasi penelitian, yang pada gilirannya dapat membatasi kesempatan untuk proyek-proyek besar atau lintas disiplin. Dampak yang kedua dari rendahnya publikasi dosen yaitu pada dampak akreditasi dan peringkat institusi. Publikasi ilmiah sering menjadi salah satu kriteria penting dalam proses akreditasi dan penentuan peringkat universitas. Jika dosen dalam suatu institusi memiliki tingkat publikasi yang rendah, hal ini mempengaruhi akreditasi program studi atau universitas secara keseluruhan serta menurunkan posisi institusi dalam peringkat global. Dampak yang ketiga yaitu kurangnya pembaruan ilmu pengetahuan.
Dosen yang aktif melakukan penelitian dan publikasi biasanya lebih up to date dengan perkembangan terbaru dalam bidang mereka. Jika publikasi dosen rendah, adanya kemungkinan materi yang diajarkan kepada mahasiswa menjadi kurang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini. Yang keempat, kurangnya pengaruh dalam bidang akademik. Publikasi ilmiah adalah salah satu cara untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dosen dengan publikasi rendah mungkin kurang dikenal di komunitas ilmiah global dan memiliki pengaruh yang terbatas dalam perkembangan pengetahuan di bidang mereka. Isu yang selanjutnya adalah pembagian tugas tambahan dosen yang tidak merata. Berikut berbagai macam dampak yang ditimbulkan dari isu ini. Yang pertama adalah burnout, atau akan terjadi yang namanya kelemahan atau menurunnya motivasi karena dosen mengalami kelelahan, baik itu kelelahan fisik maupun mental. Yang kedua adalah penurunan kinerja institusi. Yang ketiga, penurunan kualitas layanan administrasi. Yang keempat, penurunan kualitas pengajaran dan penelitian. Yang kelima, ketidakpuasan dan penurunan motivasi dosen. Yang selanjutnya adalah penurunan kualitas pengajaran dan penelitian. Dan yang terakhir adalah ketidakseimbangan dalam pengembangan karya. Berdasarkan isu-isu di atas, dilakukan analisis isu dengan metode USG. Dari tabel berikut, telah tertera poin untuk setiap isu. Seperti yang kita lihat pada tabel berikut, dosen masih banyak yang tidak membuat RPS dalam pembelajaran mendapatkan poin tertinggi di antara isu yang lainnya, menempati posisi yang pertama. Sedangkan dosen terlalu banyak tugas tambahan di luar tupoksi mendapatkan urutan kedua. Urutan terakhir, rendahnya publikasi dosen yang bertaraf internasional. Berdasarkan tabel ini, dapat kita lihat bahwa dosen masih banyak yang tidak membuat RPS untuk pembelajaran merupakan isu prioritas yang harus diselesaikan. Berikut beberapa ide kreatif sebagai solusi untuk mengatasi isu tersebut. Yang pertama, melakukan pendampingan penyusunan RPS. Yang kedua, melakukan FGD dan mengundang pakar, baik itu secara online maupun offline. Yang terakhir adalah kampus membuat kebijakan tertib administrasi dalam hal RPS dan mendapatkan sanksi bagi dosen jika tidak tertib terhadap syarat administrasi tersebut. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.